sintesis gitu. Jadi seksi ini udah dibikin set gitu, terus dia akan koreksi salah nggak ya saya gitu. Ada yang bisa kayak gitu. Nah maka kalau kita menggunakan jenis polimerase yang seperti itu, umumnya sih memang lebih mahal dibandingkan dengan polimerase yang biasa saja. Jadi sudah banyak tersedia di pasaran berbagai jenis polimerase. Berikutnya ini Anda ingin membuat master P untuk PCR, Anda mencampurkan Maita Red mix 2 kali, terus primer forward, primer reverse sama NFW sama primer forward itu tadi ya. Oke, coba kan kalian kalau pakai bom kemarin ya, kita kan pakai namanya Maita HS teknik ya. Tapi di sini kita juga tetap harus menambah namanya primer, forward dan reverse. DNA template tetap. Kemudian NFD tetap. Pertanyaan saya, kira-kira komponennya Maita ini apa ya? Kalau kita berkata ke komponen dasar PCR kan ini. Tapi kemarin waktu praktikum kan namanya Mytek. Mytek itu apa? Itu sejenis ready mix. Jadi yang sudah dicampur duluan sama pabriknya gitu. Jadi nggak satu-satu lagi. Nah, kira-kira Mytek ini komponennya apa kira-kira? Silakan template kah? Bukan. Ini kah primer? Bukan. Ini? Mungkin. Ini? Iya. Kan? Iya. NFW? Iya. Mungkin ada, tapi kan NFW itu sudah namanya sendiri ya, terjadi ya. Nah, ini enggak. Berarti kemungkinan Mytek itu adalah komponen dari buffer, MTCR, DMTGS, dan tag DNA. Dia sudah dicampur dari pabriknya dalam kondisi ready mix atau ready to use. Gitu ya. Jadi kalau ditanya misalnya komponen PCR itu apa? Jawabnya jangan Mytek. Yang benar jawabannya yang di kanan itu DNA template, primer reverse, buffer ada gejala 2 dan TPS. Itu yang benar. Kalau dijawab Mytek, ya kalau mereknya Mytek. Kalau mereknya Kotak, Bintang, atau mereknya misalnya yang lain-lain gitu kan, banyak merek lain yang juga ready mix, jadi jangan ngomong Mytek gitu. Saya takut kalian itu nanti memahaminya itu bahwa pokoknya kalau PCR saya pakai Mytek loh. Lalu si kalorinya ganti ya ganti, bukan Mytek lagi. Gitu ya. Berikutnya, Afifah Kamilia Zahra. Jika Anda ingin membuat campuran reaksi untuk sekitar 10 komposisi, maka berapa volume primer forward yang harus ditambahkan? 2,5 ya, konsentrasi akhirnya 0,5, volumenya totalnya 50, konsentrasi di awalnya 10 mikromolar. Oke, bisa ya hitungnya? Bener ya? Ya. Nanti panduan untuk yang kelas 1 saya kasih isinya titik-titik semua model kayak gini, jadi nanti isi ya. Hanya kasih Oke. Berikutnya yang nomor 20 ini banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang nomor 20. Setengah 12. Jam 11. jam 12 setengah 1. Rumah telat ya? 12 tuh ceramah. 12 tuh ceramah, Bu. Karena di tiap hari. Oh. Belum kan ya? Ya, Bu, belum. Aduh, gua lagi. Kedua hal yang mengenai racun hidrasi maupun DNA saat elektroforesis dan bagaimana pengaruhnya hidup. Apa aja? Hal-hal yang mengenai racun hidrasi maupun DNA. Hal yang mempengaruhi
laju migrasi itu yang pertama ada ukuran DNA. Jadi semakin kecil ukurannya maka semakin cepat. Terus ada kondisi buffer. Kalau misalnya buffernya baru atau pemakaiannya berulang gitu Bu. Yang Terus baru lebih yang gimana? aduh. Yang baru mungkin dia boleh lebih cepat. Nah, Iya bu lebih cepat lah. Iya bu lebih Ini cepat. kasus penggunaan buffer ya, bukan lebih cepat. Ada sebuah penelitian yang yaitu meneliti kira-kira buffer ini masih bisa dipakai berulang sebanyak berapa kali ya? 4 ulangan, 5 ulangan atau berapa? Dia efeknya bukan ke kecepatan migrasi, tapi efeknya lebih ke visualisasi hasil DNA-nya. Jadi kalau dia fresh itu terang gitu, kalau dia udah dipakai berulang tuh dia makin Pudar. ambiar gitu ya, jur gitu, sampai ke pemakaian maksimal dia udah nggak bisa lagi gitu, DNA-nya bener-bener kayak hilang gitu. Taruhnya ke sana, itu ada kecepatan. Jadi kalau dia di running di elektroforesis dengan voltase yang sama, dengan waktu yang sama, dia arah jalur migrasinya itu panjangnya ya sama, tetapi penampakannya yang berbeda. Itu apalagi? Terus konsentrasi gel Ibu. Jadi semakin rendah konsentrasinya dia semakin cepat laju migrasinya. Semakin cepat laju migrasi. Kalau konsentrasi agarnya semakin ke Rendah. kecil, rendah. Terus Untuk besar voltasenya, semakin tinggi voltase dia semakin cepat juga berlalu. kalau voltase gimana? Voltasenya tinggi, Voltase tinggi makin cepat. cepat. Benar. Jadi tadi ada ukuran, ya, dari ukuran yang kita pisahkan ya, amplikonnya atau mungkin kalau DNA ekstraksi ya DNA ekstraksi. Jadi ukurannya pertama, yang kedua itu adalah konsentrasinya. Konsentrasi siapa tadi? Gelnya kan ada 2%, 1%, 3% gitu ya. Kemudian ada voltase. Ya. Kalau terkait baru tidaknya buffer itu tidak berpengaruh ke kecepatan, tapi lebih ke visualisasinya ya, peran mana gitu. Itu ngaruhnya ke situ. Kemudian ada satu lagi sebetulnya bentuk dari yang kita pisahkan itu. Bentuk kan ada linear, ada yang sirkular. Kalau kita misalnya yang bentuk sirkular sama linear nih yang lebih cepat yang mana? Linear, karena sirkular kan bulat ya, dia nyantol kemana-mana gitu, nyantol ke pori-pori. Kalau linear kan dia jujur gitu kan, dia lewat aja, gitu ya. Oke, yang B, DNA bermuatan. Oh ya, ini titik-titik ya. Oke. Rizky Danu. Ahmad Fawas, CCC, Fawas belum ya? Belum bu. Fawas, udah kamu sampai akhir aja Fawas. Bentar, ada apa ya? Kalau Fawas terakhir kan, saya udah minta ke Rizky dan Waka. Adrian dan. Ya nanti kalau nggak pas ini saya ini. Fawas dulu. Ya bu. Bila kemudian DNA perbuatan negatif bu. yang Berasal dari gugus fosfat. oleh sebab itu molekul DNA bermigrasi dari kutub. Dari kutub negatif ke kutub positif. Ya, betul. Jadi kalau masang gel jangan terbalik ya. Kalau masang gel posisinya jangan terbalik. Yang di atas yang kalian tempat naruhin si sampel yang ada lubang-lubangnya itu harus di posisi yang kutubnya kutub Negatif. Terus yang bawah adalah yang kutub positif. Jadi kalau jadikan bentuknya ini yang kotak. Terus ini kan ada yang bekas itu ya. Nah, ini harus ditaruh di sisi yang negatif, ini yang positif. Jangan terbalik. Kira-kira kalau terbalik nih ya, ini taruh ke sini, terus kalian lebih ke sini, lebihnya terbalik di bawah berarti. Mereka dia mau kemana? Migrasi ke sana, turun di bawah. Turun. Kalau turun terus kemana dia? hilang Ya. ke Marama. Ke Medan. Adinda dulu. Oke, betul ya. Fawas udah. Adinda yang kasar ini. Ya, di sini. Bagaimana cara perhitungan konsentrasi Di DNA sini. RNA menggunakan spektrofotometer rumusnya aja? Tiga nih. Udah dia pertama anjir. Satu aja. Prokarya eukaryot. Kan kata lebih dari ini, lebih dari itu. Ya, jadi rumusnya adalah absorbansi 200
observasi 260 nanometer dikali dengan faktor pengejaran dikali dengan 50 kalau DNA dikali dengan 40 kalau RNA. Itu cara hasilnya, ya. Kemudian berikutnya, bagaimana menginterpretasikan hasil optical density dalam menentukan kemurnian DNA? Iya. Lu. Ini yang belum, Rizky dan Warta. Ya. Ya nomor D ya Bu. Ya. Jadi untuk mengetahui kemurnian dari DNA itu dilihat dari tingkat kemurniannya yang diukur dengan OD 260 atau OD 280. Nah, ada interpretasi dari OD-nya itu misalnya kurang dari 1,8 itu DNA-nya itu terkontaminasi protein, lalu nilai 1,8 hingga 2 itu DNA-nya murni, Bu. Terus lebih dari 2 itu DNA terkontaminasi RNA. Oke, saya mau tanya, kalian pada saat membaca referensi nih pernah nggak ya ketemu sama rentang yang berbeda? Misalkan ada yang ngomong 1,7 sampai 2, terus ada yang ngomong 1,7 sampai 2,1. Apa selalu rentangnya segini atau ada yang berbeda-beda di referensi ini? Berbeda-beda. Berbeda kan? Ya. Nah, maka untuk menginterpretasikan seperti ini saya sarankan untuk kembali ke alat yang kalian gunakan. Gitu. Kasusnya kalau kita menggunakan spektrometer nano drop 2000 termoseptik, berarti kita menggunakan paduan dari si dia untuk menginterpretasi hasilnya. Kalau rentangnya sekian berarti gimana, kalau di atas berarti gimana, kalau di bawah berarti gimana, kan bisa jadi ya. Kalau ini tinggi nggak ada masalah kok, nggak apa-apa, nggak ada pertama apa-apa seperti itu ya. Jadi kembali ke alat yang digunakan. Karena alat untuk spektrofotometer nano itu banyak sekali jenisnya gitu. Hanya yang kita punya sekarang gitu, banyak sekali jenisnya dan masing-masing itu punya manual instruksi untuk penggunaannya. Jadi ya, jika kalau beda-beda, kita OTW ngambil diamol. Talita. OTW ngambil diamol. Perhatikan pada di bawah ini manakah dua hasil ini yang merupakan hasil Dia mengambil DNA diamol, guys. ekstraksi dan apa alasannya? Imunosero, plasma, diamol. elektroforesis DNA Bu Ini setelah orang diekstraksi. jawab yang orang-orang. Juga menyebabkan kita Orang yang bisa suka menyebar ngomongin yang orang. Nih, yang khas ini dari temennya nih. genom foto yang Temennya nggak? Aja nih, Ini, terus. iya, ini nggak, ini, Kasihan temen sama dia. iya, ini penyebab ini. Iya, jangan begitu. Boleh pertanyaan Oke, karena ingat ya. yang kanan ini adalah hasil PCR. Itu pasti. Kok bisa dulu karena Ya lah, belum banyak di kuliah sini aja. hasilnya itu adalah di bawah 1000 Udah pasti ya. BP. Di Hasilnya bawah itu 1000 BP. Molekuler kan dari Ini huruf adalah B. hasil PCR pasti. PCR konvensional itu bisa kita gunakan untuk amplifikasi sampai maksimal 3000 BP. BP. Ya. Jadi ini karena di bawah 1000 BP ini pasti hasil PCR. Kemudian yang di sebelah kiri itu adalah hasil ekstraksi karena dia di atas 10 KB. B. KB 1 KB itu berapa BP? 1000 BP kan? 1 KB 1 KB itu adalah sebenarnya kalau mau lengkap ya nulisnya itu KBP. Kilobase KBP. 1 KBP. kilobase. Satu KBP sama dengan 1000 base pair. BP. Jadi kalau 10 KBP dengan 1000 BP. Tadi kan saya sampaikan ya bahwa untuk PCR konvensional itu maksimal hanya di 3000 BP. Berarti kalau ada pun di atas 10.000 BP itu tidak mungkin hasil PCR, itu pasti hasil ekstraksi. Ya. Maka kalau kalian memilih ya, itu apa sih namanya? Yang 1 KBP tadi yang di ujung ini namanya apa ini? Simbolnya N. Namanya apa? DNA. DNA leh? Leather. DNA leh